Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini kita akan membahas tema 5 tentang pengalaman. Subtema 4 tentang pengalamanku di tempat pariwisata. Silakan teman-teman dibuka bukunya ya. Sekarang waktunya muatan PPKN ya. Nah teman-teman, kita sudah belajar tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila keempat ada kata musyawarah. Contohnya di sini katanya keputusan untuk pergi berwisata. Jadi bermusyawarah bersama keluarga untuk pergi berwisata. Kalau kemarin kita sudah pergi berwisata ke Taman Mini, itu musyawarahnya dilakukan oleh sekolah. Nah, kita dimanapun berada harus bermusyawarah. Entah itu dengan keluarga jika ingin berwisata bersama keluarga, juga dengan pihak sekolah jika berwisata seperti kemarin. Bersama-sama teman-teman kunjungan tema ke suatu tempat. Apa saja sih yang biasanya harus kita musyawarahkan atau diskusikan sebelum pergi ke tempat wisata atau sebelum pergi jalan-jalan? Yang pertama, tempat yang ingin dikunjungi. Kita mau kemana nih? Misal mau ke Taman Mini, ke Pantai Ancol, atau ke SeaWorld dan lain-lain. Kemudian setelah ditentukan ke tempat mana, kita juga harus menentukan makanan yang akan dibawa saat berwisata. Tujuannya apa sih? Kenapa harus makanan didiskusikan? Biar kita hemat, biar kita tidak boros, biar nyampe sana nggak harus beli makanan ya. Jadi kita sudah mempersiapkan makanan apa yang akan kita makan dan bawa ke tempat wisata. Yang ketiga yaitu alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata. Nanti bingung mau naik apa ya ke sana. Jadi sebelum berangkat harus didiskusikan terlebih dahulu. Kita mau naik apa ke sana, alat transportasinya mau naik motor aja. Kalau berempat nggak muat ya. Atau mau naik mobil. Kalau mau naik mobil, nanti juga didiskusikan apa saja yang harus dibutuhkan, apa saja yang harus dipersiapkan, misalkan bensinnya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Misalkan kita akan pergi ke Pantai Ancol, apa saja perlengkapannya? Baju ganti untuk mandi di pantai. Terus ban mungkin untuk berenang atau pelampung. Lalu sunscreen. Biasanya biar nggak kepanasan ya. Atau apa ya? Kira-kira alat-alat mandi. Nanti setelah berenang di pantai teman-teman harus mandi lagi. Mandi air tawar. Kalau misalkan ke Taman Mini, apa sih perlengkapan yang perlu dipersiapkan untuk berwisata? Jadi teman-teman harus dipikirkan terlebih dahulu, didiskusikan agar nanti di tempat wisata berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Teman-teman dapat menyampaikan pendapatnya kepada ayah dan ibu. Kita harus menyampaikan pendapat dengan santun, dengan sikap yang sopan dan santun. Jika ada perbedaan pendapat, kita harus menerimanya. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk mendengarkan perbedaan pendapat orang lain dan menerima perbedaan pendapat tersebut. Jadi teman-teman tidak boleh marah jika berbeda pendapat dengan ayah dan ibu atau dengan kakak atau adik. Kakak pengennya ke Taman Mini,
Tapi adik pengennya ke SeaWorld. Tapi teman-teman maunya ke Monas aja biar deket. Itu perbedaan pendapat yang wajar ya. Makanya kita memerlukan musyawarah atau diskusi agar ada jalan tengahnya. Kita mau kemana? Ini contoh yang sudah Bu Alfi sebutkan tadi, menjelaskan masalah dengan berdiskusi. Itu adalah contoh pengalaman yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Teman-teman perhatikan gambar berikut ya. Sila keempat Pancasila mengajak kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Ingat, bermusyawarah artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah atau berdiskusi ya. Dalam bermusyawarah kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh ada yang berantem meskipun berbeda pendapat. Beda pendapat itu adalah hal yang wajar dalam setiap musyawarah. Oke anak-anak. Nah, kemarin juga sudah membahas tentang sila kelima ya. Sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, ayo nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain apa aja nih? Ayo sebutkan. 1. Suka bekerja keras ya. Yang kedua, hidup secara hemat ya. Tidak boleh boros ya anak-anak ya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu menghargai orang lain. Dan yang keempat yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama ya. Tidak boleh. Nah, adil ya berarti tidak membeda-bedakan ya. Harus sama rata gitu. Lanjut yang kelima yang terakhir ya, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kemarin kan sudah disebutkan ya pengertian dari hak itu apa, kemudian kewajiban itu apa ya anak-anak. Nah, salah satu contoh dari hak di tempat pariwisata, misalnya kita itu berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat pariwisata tersebut. Nah, kemudian kalau kewajiban apa? Kewajiban kita untuk memelihara, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, harus menjaga banget kebersihan ya, apalagi di tempat pariwisata supaya kita merasa nyaman saat berada di tempat tersebut. Nah, ini ada lagi nih contohnya ya anak-anak, yaitu kalau misalnya di kereta nih kan di Taman Mini kemarin ada wahana yaitu kereta gantung ya, wahana kereta gantung. Nah, kita pengamalan sila kelima itu salah satunya yaitu mengikuti aturan yang ada di tempat kereta gantung tersebut ya anak-anak. Misalnya ikut mengantre saat berada di taman hiburan, harus mengantri ya, tidak boleh saling mendahului, tidak boleh ya, harus budayakan antri ya. Nah anak-anak, terima kasih ya anak-anak. Inilah pembahasan di tema 5 ya, subtema 4 tentang tempat wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.